juga harus produktif. Jangan terus puasa ini sebagai kambing hitam, turut tok mawon. Ini salah satu bukti konkret bahwa sebagian setan itu memang di penjara. Ya. Maka juga ada setan-setan yang lain yang masih mengganggu manusia, tapi angkanya menurun. Semuanya itu pasti mengandung hablum minan nas dan hablum minallah. Tidak ada yang hanya hablum minallah saja, tidak ada. Atau hablum minan nas saja, tidak ada. Itu pasti gandengan. Berkesinambung. Iya. Maka kita untuk menurunkan ego itu, berilah ruang di dalam hati kita. Siapa? Dikosongi ruang kita. Oh, ada yang tidak sama dengan kita. Ada yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama cerah, cerdas, edukatif, religius, and humanis. Bersama podcast FKIP Unusa. Perkenalkan, saya Cak Nanto. Pada kesempatan kali ini, saya sangat senang bisa berbagi dalam podcast FKIP Unusa. Kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang satu topik yang sangat penting. Setan di penjara, mengintip ego di bulan puasa. Hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa. Yang tidak asing lagi, beliau adalah Abah Dr. Muhammad Sukron Zazila, SAG MPD. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Abah? Sehat Cak Nanto. Alhamdulillah. Sehat teman-teman semua dan sehat seluruh pemirsa. Ini wajah-wajah di surga semua. Alhamdulillah, amin. Nah, terima kasih Abah untuk Ya. kedatangan podcast FKIP Unusa yang kedua kali. Dan saya terima kasih banget gitu. Abah Ya. menyempatkan diri dan dengan jadwal yang padat dan kita akan banyak diskusi. Ya. Jadi kan apa sih sebenarnya kebermanfaatan bulan puasa itu, Bang? Ya, kalau kita makna dari puasa itu di dalam Al-Quran itu lebih banyak menggunakan asyam ya, daripada as-saum. Ya. Walaupun maknanya sama, tapi sering menggunakan kata siam. Nah, siam di sini bahwa puasa itu adalah ma huwa siam. Apa itu puasa? Asyamu tarkut ta'am wa tarkus syurbi wal jima'i wa tarkun nafas. Puasa itu adalah mencegah makan, mencegah minum. Tidak hanya itu saja, tapi juga mencegah jima menurut fikih ya, dan juga mencegah hawa nafsu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini adalah Syahrul Mubarak. Ya, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Oleh karenanya kita di bulan puasa ini mari sama-sama tidak hanya sekedar menahan makan, menahan minum, tapi lebih dari itu bagaimana puasa ini kita implementasikan, kita resapi di dalam diri kita pasca Ramadan itu menjadi orang-orang yang bisa menerapkan bagaimana hikmah dari puasa yang kita jalani selama 1 bulan. Maka ada yang mengatakan bahwa puasa itu sebagai kawah candra di muka. Satu lembaga atau 1 bulan ini adalah tempat digembleng. Ya, bagaimana kita puasa Ramadan ini, pasca Ramadan menjadi orang-orang yang Idul Fitri, orang-orang yang kembali menjadi orang yang baik kepada manusia, lebih lagi baik juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Aplaus dulu buat Abah. Dengan seperti itu membuat kita semakin tahu ya.
Nah, mungkin Abah gini, Pak, dalam perspektif pendidikan. Nah, Ya. kebetulan kalau kita kan orang awam gitu, Pak, setan di penjara, mungkin ada perspektif lain gitu ya. Nah, di Ya. bulan Ramadan, apakah bisa dimaknai sebagai momentum penguatan kontrol tadi, Pak? Ya. Mungkin utama buat mahasiswa nih, Pak. Ya. Mungkin gimana? Mungkin Jadi untuk para mahasiswa dan teman-teman semua itu bahwa puasa ini di samping mencegah makan, mencegah minum, mencegah hawa nafsu, tapi juga harus produktif. Jangan terus puasa ini sebagai kambing hitam, turut tok mawon. Harus produktif belajarnya tetap, semangatnya tetap begitu. Ya kalau persoalan dawuhnya hadis Nabi Muhammad SAW, kan puasa Ramadan itu futihat abwabul jannah, dibukalah pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu neraka, dan juga dikuncilah, dipenjaralah para setan. Nah ini menurut para pakar agama, orang-orang ahli agama, para orang-orang alim itu mengatakan bahwa setan yang di penjara itu artinya tidak semua setan. di penjara. Iya, artinya yang dikunci, yang digembok itu artinya tidak semua setan. Itu hanya setan yang mengintip berita-berita langit. Sehingga wajar. Kadang-kadang ada pertanyaan, katanya setan sudah dibelenggu, kok masih ada pembunuhan, masih ada maksiat, masih ada pencurian. Bahkan kemarin ada orangnya puasa tapi membunuh orang. Masya Allah. Puasa, bukan konco sampean, Oh iya. dari yang lain. Iya. Nah, Jadi ini bermaknaannya seperti itu ya, Pak. artinya bahwa itu tidak bisa memaknai menjiwai puasa. Siap. Jadi tapi begini Cak Nanto, bahwa dengan adanya Ramadan ini paling tidak angka kemaksiatan menurun, angka kemungkaran menurun. Jauh Pencurian, menurun drastis. kemalasan mahasiswa, Alhamdulillah juga menurun. iya. Nyatanya semangat diskusi, seminar juga semangat ya. Jadi ini salah satu bukti konkret bahwa sebagian setan itu memang di penjara. Ya. Maka juga ada setan-setan yang lain yang masih mengganggu manusia, tapi angkanya menurun. Dan menurut data penelitian terbaru, orang Islam yang puasa ini hanya 30%. Ini data resmi. Jadi antara orang Islam ini yang puasa dengan yang nggak puasa, ini banyak yang nggak puasa. Ini bisa juga, sama Madura. Ya begitu. Nah, iya, Pak ya. Ini data penelitian ya. Oleh karena itu kita ini harus syukur, alhamdulillah. Yang puasa ini kita bisa meresapi, kita bisa menjiwai puasa ini, karena puasa ini kalau menurut hadis Rasulullah SAW tidak terima puasanya orang itu walaupun 10 hari, 20 hari, 30 hari kalau tidak disempurnakan dengan zakat. Yaitu zakat fitrah. Nanti nek di zakati ini kan pahala itu gembandul di bawah langit. Ya apa gembandul itu? Ya apa? Ngawang. Tidak sampai ke langit. Maka ibadah apapun termasuk puasa itu harus disempurnakan dengan ibadah sosial. Dengan ibadah sosial. Jadi puasa juga harus dibarengi, diakhiri dengan zakat fitrah, zakat mal. Jangan hanya puasa saja, pun lali zakat fitrahnya, infaknya, sodakohnya, ya, zakat malnya bagi yang sudah memenuhi nisab. Karena ini penting, karena sebenarnya maqasidus syar'i ya,
tujuannya syariat ini diperintahkan oleh Allah, disyariatkan kepada manusia, semuanya itu pasti mengandung hablum minan nas dan hablum minallah. Tidak ada yang hanya hablum minallah saja, tidak ada. Atau hablum minan nas saja, tidak ada. Itu pasti gandengan. Berkesinambung. Iya. Contohnya puasa, hablum minallah. Ya. Makanya sampai kata Nabi kan, puasa itu pahalanya urusan Allah. Tergantung keikhlasan. Tapi itu juga harus diakhiri dengan zakat. Kan begitu. Yang kedua sholat misalnya. Sholat itu kalau kita lihat secara dohiriyah, secara perspektif syariah itu kan hanya hablum minallah. Siapa? Tapi sebenarnya di balik hablum minallah itu juga mengandung hablum minannas. Apa? Ketika Rasulullah SAW sholat jamaah di Madinah, beliau bersabda, saudara-saudara jamaah, kalau kamu ke masjid, tolong jangan selesai makan bawang merah mentah. Apa itu, Pak? Bahasa Arabnya basol. Jadi orang itu kalau habis makan bawang merah mentah, terus berangkat ke masjid, itu bau mulutnya nggak enak. Iya. Berarti mengganggu orang lain. Jamaah. Mengganggu jamaah lain. Oleh karena ya, hablum minallah di sini juga ada mengandung hablum minannas. Ya. Jadi tidak hanya hablum minallah. Hablum minallah ada unsur hablum minannasnya. Kalau ke masjid tapi ganggu orang lain, baunya, pakaiannya. Makanya kalau sholat gitu ya, yang bagus, pakaiannya yang rapi. Jangan terus shopnya di depan gitu ya, terus ditulisi Cak Nanto. Gambarnya Cak Nanto, Gede, Iya, Pak. atau grup Cak Nanto, atau mungkin supporter. Iya, Pak. Itu kan mengganggu orang lain. Nggak boleh, wis manggon di ngarep, barisannya diboi. Itu fakta, Pak. Nah itu nggak siapa? boleh. Atau produk-produk apa? Misalnya produk apa? Bonek mania, misalnya bilang apa? Gede. Akhirnya Allahu Akbar melihat bonek mania itu. Jadi ini bahwa hablum minallah juga harus ada hablum minannas. Dalam hadis qudsi juga begitu. Tentang besuk orang sakit. Pernah saya sampaikan. Nyambangi wong loro ini koyok-koyok kan hanya kemanusiaan. Hanya manusia dengan manusia kan. Tapi sebenarnya kemanusiaan itu di situ ada hablum minallah. Iya, Mas. Karena di dalam hadis qudsi jangan tahu. Itu Nabi Musa itu pernah didhawuhi Gusti Allah. Hadis qudsi. Musa, iya Gusti. Kulo aku ki loro Musa. Aku loro. Nah, kamu gak nyambangi aku dah. Nabi Musa ya kaget. Gusti, panjenengan ini maha perkasa, kok sakit? Panjenengan itu yang menyehatkan. Kok sakit? Gimana? Saya suruh nyambangi. Apa kata Allah? Musa, artinya kalau ada orang yang besuk kepada orang sakit, akulah di situ. Dia akan ketemu dengan aku. Jadi nyambangi wong loro, secara dohiriyah itu kemanusiaan, tapi di situ hakikatnya adalah hablum minallah. Nah, kalau misalnya gini, Bang, mau maaf, Pak. Jenguklah orang mati atau sakit, Ya. itu membuat kita sadar. Itu hampir sama nggak, Pak? Oh, itu tambah lebih baik. Nasihat yang paling bagus adalah kematian. Makanya kalau orang sekeras apapun ya, Iya, Pak. wes tah wong niku walaupun kejem kereng, tapi kalau sudah ada kematian itu nasihat yang nomor satu. Maka ziarah kubur itu penting. Kita takziah itu penting. Itu ya, Pak, maknanya itu. Iya. Nasihat yang paling bagus itu kematian. Wis mboten enten wong sing kedonyan kaya napa, kereng kaya napa, tapi nek ndelok wong mati, Iya, Pak. mesti luluh. Pasti. Oh iya. Akhirnya orang itu seperti itu. Pasti dingkluk juga. Makanya hikmahnya melihat apa kita takziah, kita besuk luar biasa. Karena takziah itu pahalanya besar. Iya, Pak. Pahalanya Maknanya besar. Pahalanya besar itu sama dengan gunung Uhud. Kalau misalnya gini, Pak, saya berpikir hasil renungan, Pak, ya. Iya. Rekreasi yang bagus itu ke Dr. Sutomo. Gitu. Maksudnya kalau melihat orang sakit, kita itu tadi membuat Ya sebenarnya itu jangan terlalu sering.
Iya. Ya kadang-kadang. Ya, dampaknya gimana? Kalau sering di gunung terus akhirnya gak iso guyu. Iya betul Pak. Gak Serius ngerti. terus ya Pak. Nah, ya jangan ke sana terus. Sekali tempo besok. Saya kalau ngisi di program PPDS THT. Gimana? Ya, saya sering ngisi di program PPDS THT. Apa itu Pak? Pendidikan program dokter spesialis. Oh gini. THT. Sampai ke Itu situ ya Pak. ya, itu kan mesti di rumah sakit itu banyak pasien. Saya Masya Allah isinya hanya subhanallah, astagfirullah. Mbak tambah semangat ya Iya. berdakwah. Orang segitu banyak sakit. Ya. Siapa sih pengen sakit? Iya Pak. Makanya kita dari Syukur. syukur, alhamdulillah, dan syukur ini adalah bagian dari iman. Aplaus dulu buat Abah. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Berikutnya gini Pak, dalam dunia pendidikan lagi ya Pak ya, sering muncul konflik karena perbedaan pendapat dan ego. Ya. Bagaimana sih Ramadan ini bisa menjadi laboratorium karakter untuk membentuk sikap, rendah hati, empati dan kolaboratif Pak. Ya. Gitu. Jadi kita beda pendapat itu sudah dari sononya. Sono nih. Dari sononya. Tidak ada jadi yang mono itu tidak ada. Pasti semuanya adalah double, beda semua. Laki, perempuan, beda, karakternya beda, sifatnya beda, orientasinya beda. Ya. Apalagi dalam hal yang lain. Maka di sini kita harus memberi ruang di dalam hati kita. Makanya ada diajarkan tasamuh itu, toleransi itu. Itu mengajarkan bahwa di dalam hati kita ada ruang bahwa hidup ini berbeda. Jadi ada yang lain. Ada warna lain. Apalagi kalau menyangkut agama. Perbedaan itu banyak sekali. Hukum-hukum. Dan itu semua adalah hikmah. Maka kita untuk menurunkan ego itu, berilah ruang di dalam hati kita. Siapa? Dikosongi ruang kita. Oh, ada yang tidak sama dengan kita. Ada yang berbeda. Agama itu ternyata ada tidak Islam saja. Ada agama-agama lain. Organisasi itu ternyata tidak NU saja. Tapi ada yang lain. Puasa itu ternyata tidak Kemis saja. Ada yang Rabu. Iya Pak. Nanti potensi hari raya juga berbeda. Nah, disinilah ruang-ruang ini kita isi, kita kosongi, kemudian kita isi bahwa ternyata ada perbedaan. Itu nanti kita akan ada toleransi, saling menghormati, dan kita akan menurunkan ego kita. Oke. Nah, puasa ini menjadi satu sarana menurunkan ego kita. Terutama bagaimana kita punya nasi, punya makanan, tapi tidak boleh dimakan kalau belum adzan maghrib tiba. Iya Pak. Iya toh? Oke. Tidak boleh makan kalau belum adzan maghrib tiba, itu tidak boleh. Begitu. Nah, oleh karenanya pemirsa dan Cak Nato dan teman-teman sekalian, mari kita bersama menghargai perbedaan. Perbedaan pandangan. Kalau saya pas ngajar saya sampaikan, kalau ada teman yang berbeda pandangan, apapun pandangannya, dengarkan. Dengarkan. Simak. Harus selesai, baru kita akan menyampaikan pendapat atau gagasan yang lain. Sekalipun itu kadang-kadang menurut kita tidak sama. Hargai pendapatnya, hargai apa yang menjadi keinginannya. Itu kunci kita. Pengen sukses, makanya di dalam kunci sukses itu harus banyak mendengar. Makanya di dalam Al-Quran itu sami umbasi, mendengar dulu, baru melihat. Wong saiki itu gak patek gelem ngrungokno ya. Iya Pak. Ketoke kok pengalaman. Jadi Quran itu begitu sami dulu. Ini puasa, ayo mendengarkan dulu, banyak mendengar gitu. Baru Banyak mendengar, didengarkan. siapa? Jadi kalau misalnya Pak, kalau mendengar seperti ini Ya. tidak ada ruang untuk muncul perbedaan sebagai
kesulitan gitu ya. Ya. Ada membuat ruang, ya hidup jadi bahagia gitu. Ya. Kalau mendengar kalimat-kalimatnya. Ya betul, memang Al-Quran mengajarkan begitu. Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih. Itu satu. Kemudian yang kedua, wa naza'na ma fi sudurihim ikhwana. Kata Allah ini. Yang pertama ini adalah surat Al-Fatir ayat 35. Yang kedua tadi adalah surat Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Dan aku cabut mereka. Aku lepaskan mereka. Ma fi sudurihim. Apa-apa yang ada di dalam dada mereka. Min ghillin, dari sakit hati, dari permusuhan, dari penghinaan, dari iri dengki. Ikhwana, besok di surga itu semua seperti saudara. Jadi sing poso kemis, poso Rebo itu mlebu swarga kabeh. Makanya gak usah geger. Iya. Sepakat apa betul? Sepakat saya, Pak. Alhamdulillah. Apa dulu buat Abah? Ya, pertanyaan intinya adalah kula jenengan kalau pengen urip niki koyok nang swarga. Ayem niku. Ojo duwe musuh. Sepakat itu, Pak. Bontah. Sama-sama sivitas akademika. Ojo duwe musuh. Iya, Pak. Gila. Nggih. Sama-sama hidup di masyarakat. Jangan punya musuh. Kabeh iku dulur. Kalau bisa adalah kita menjadi manusia yang bisa memanusiakan Manusia. Manis. dawuhnya Gusmus. Jangan toh. Iya. Manusia yang bisa memanusiakan manusia itu. Zaman sakniki niku nggih Gus Dur niku. Ya, oke, siap. Gus Dur niku sedo niku, Mas. Sing layat niku mboten wong Islam. Semua agama datang. Kemarin saya ngaji di hallnya Gus Dur di Taman Bungkul yang sambutan Mbak Yeni. Juga begitu. Yang datang tidak hanya Gus Durinya. Non-muslim. Non-Muslim, agama-agama selain Islam, Masya Allah, datang semua. Keren banget ya. Apa? Merasa kehilangan semua. Merasa diayomi semua. Merasa besar jasa beliau. Gus Dur almarhum. Tapi benar katanya apa tadi? Kayak Gus Dur itu menerapkan yang di Al-Quran tadi. Iya. Manusia memanusiakan manusia. Kadang-kadang di arek-arek uang, tapi kadang-kadang gak patek kaya uang. Iya, Pak. Kadang-kadang uang, tapi gak kaya uang. Wow. Kaya apa karo. Itu kali pertama, Pak. Oke, Pak. Sudah 20 menit, Pak. Iya. Oke. Baik. Mungkin ada kata-kata motivasi yang paling kuat. Misalnya gini, Pak. Di dalam tadi apa? Apakah strateginya konkret? Ini kan terakhir, Pak ya. Ya. Yang bisa diterapkan mahasiswa dan dosen FKIP Unusa. Tadi itu saya menjadi senang dengan mendengar Abah beberapa tadi. Gak usah cari musuh gitu ya. Kita gimana mengendalikan ini untuk sebagai harapannya 1 bulan ini saya sendiri ya refleksi menjadi baik gitu, Pak. Ya sebenarnya semua itu kan didasari dengan iman ya. Kalau kita lihat sejarah ya, puasa itu kan turunnya itu di Madinah. Di Madinah. Tahun kedua Hijrah. Setelah itu perang Badar. Saya bisa bayangkan awal puasa ada perintah perang. Oh, membayang loh gitu ya. Nah, tauhid itu turunnya di Mekah. Akhlak itu turunnya di Mekah. Akhlak. Iya. Artinya bahwa orang melaksanakan puasa ini harus didasari 2 ini. Puasa Dan tauhid yang kuat. Tauhid yang kuat ini perlu latihan. Nah kan begitu. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba gitu. Kata-kata kutiba ini artinya bukan tidak perintah langsung, beda dengan aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat. Tapi Al-Quran punya kutiba. Karena memang puasa ini berat. Berat.
Tapi puasa ini harus didasari terlebih dahulu iman dan akhlak dulu. Makanya iman dan akhlak itu turunnya di Mekah. Kemudian puasa turunnya di Madinah tahun kedua Hijriah. Yang terpenting pemirsa dan atau teman-teman sekalian, bagaimana iman itu? Nah, iman itu kalau menurut dawuh Kanjeng Nabi, al-imanu nisfani. Iman itu terbelah menjadi dua. Ya. Ibarat semongko niku gede. Niku dipecah jadi loro. Berat begini. Yang pertama adalah as-sabru nisful iman. Yang pertama, sabar itu adalah separuh dari iman. Nah, sabar di sini adalah termasuk tidak hanya sabar ada musibah, tidak hanya sabar menghadapi musibah, bencana, tidak hanya itu saja. Sabar ini termasuk adalah orang yang bisa menahan diri, tidak gampang mencari jabatan. Kita apa dulu aku gak enak jabatan ini menahan diri. Menahan diri. Jadi ini termasuk sabar. 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 Jadi nisful iman, separuh dari iman. Makanya sabar itu. Sabar. Sabar. Jadi kalau orang bisa sabar, itu berarti imannya sudah separuh. Ya, yang kedua adalah asyukur. Syukur. Asyukru bin nikmah. Itu nisful iman, separuh iman. Jadi iman itu adalah wong sing isabar lan iso syukur terhadap nikmatnya Allah. Karunia teman-teman di FKIP, jadi dosen, jadi keluarga besar Unusa. Ya, termasuk kasih seragam. Alhamdulillah, sarananya luar biasa. Ya, harus disyukuri. Alhamdulillah. Jadi syukur dengan nikmatnya Allah itu. Syukur dengan nikmat-nikmatnya Allah itu termasuk separuh dari iman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang imannya kuat, ya, akhlaknya baik, dan puasa ini saya sabar, syukur, yakin pasti barokah. Amin. Pak dulu. Oke, terima kasih buat yang Kancah Muda Nusantara ya, di pemirsa sekalian. Kita ngobrol banyak dengan Abah, saya panggil Abah. Ya, karena beliau ini kondang yang sangat terkenal dan ceramahnya yang membuat orang menjadi senang. Yang penting gak keliru goncang. Keliru goncang. Jadi sangat inspirasi sekali. Mudah-mudahan membawa kita semakin semangat untuk berbuat baik. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan tinggalkan komen supaya kita bisa terus menghadirkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam hangat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Unusa, Jaya Unusa, Great Unusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.